Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di dalam ibadah kita, sekalipun jumlah kita sedikit, namun firman Tuhan tetap iya dan amin. Katakan amin. Banyak orang, tidak banyak orang yang mendengar firman itu tidak pernah berubah. Amin. Kalau kita yang hari ini datang mendengar firman Tuhan, maka diberkatilah kita. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, diberkatilah hidupmu. Saya akan sambut kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-14 dan sampai ke ayat yang 17. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 17. Biar saya baca, Bapak Ibu Saudara, bisa juga ditampilkan di atas ayat firman-Nya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya berikan pada pagi hari ini di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kebaikan Tuhan tidak berubah. Kebaikan Tuhan tidak berubah. Manusia bisa berubah. Kebaikan manusia pasti berubah, tapi kalau kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita bersyukur hari ini, tadi di ibadah kita pujian, saya sendiri menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana saya mengingat kebaikan Tuhan. Tadi saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Lagu itu, sepanjang hidupku kau setia. Itu benar-benar itu Bapak Ibu. Saya sendiri mengalaminya. Kebaikan Tuhan tidak berubah. Kalau kita bisa melihat di ayat itu ada dua pernyataan berbeda. Ada dua pernyataan berbeda, lanjut. Dan pernyataan itu sangat kontradiksi antara satu dengan yang lain. Apa pernyataan pertama? Pernyataan pertama itu, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan dan melupakan aku. Siapa Sion? Sion adalah kita, gerejanya, umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kalau dulu Sion itu adalah sebuah benteng dan di situ Allah hadir di Yerusalem. Tapi bagi kita sebagai Sion, bagi gerejanya, maknanya untuk kerohanian kita adalah Sion itu adalah kita sendiri. Kita umat yang percaya kepada Tuhan, maka kita adalah Sion. Sion berkata, apa katanya? Tuhan telah meninggalkan dan melupakan aku. Kita sering berkata, Tuhan sudah melupakan saya. Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Tuhan membiarkan saya menderita. Tuhan membiarkan saya kesusahan, hidup susah. Itu kita sebagai manusia. Dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita berkata, ini hukuman dari Tuhan. Seolah-olah kita hanya menuntut bahwa Tuhan itu melupakan kita. Itu pernyataan daripada Sion. Lalu yang kedua, pernyataan yang kedua, ini pernyataan Tuhan
Tuhan berkata, aku tidak akan melupakanmu. Kalau kita berkata, Tuhan melupakan aku, tetapi Tuhan tetap berkata, aku tidak melupakan engkau. Katakan amin. Manusia, saudara kita, orang tua kita, atau orang teman dekat kita bisa melupakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita, Bapak Ibu. Sehingga di ayat itu berkata, kalau kita bisa lihat di ayat 2, ayat 15, berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak mengasihi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bahkan membandingkan dirinya dengan kasih seorang ibu, bahkan dia jauh lebih besar kasihnya. Bagaimana seorang ibu mengasihi anaknya? Ini ada beberapa ibu-ibu di sini. Saya bisa melihat pada mama saya dulu, begitu dia peduli dengan kami. Sekalipun sebenarnya ada tantangan di depan. Dulu waktu saya sekolah, sebenarnya saya udah mau meninggalkan sekolah. Waktu saya SMP di Gunung Stoli, karena kami dari kampung, saya bilang, mak saya nggak mau sekolah lagi. Katanya, jangan, tetap ke sekolah. Bagaimana kalau ada ini nanti? Dia bilang, enggak, saya nanti yang bertanggung jawab. Makanya waktu itu saya berkata, oh ya udahlah, saya harus sekolah. Ada iwa, hana masih tahu ke Bali irau sila berhasil dan ya. Begitu dia bilang, begitu dia sampaikan itu, saya bilang iya benar ya. Dan begitu saya pulang kampung, namanya anak-anak pulang saya di kampung, dan selalu pasti akan diperhatikan. Karena kami waktu SMP udah jauh dari orang tua, karena harus sekolah di Gunung Stoli. Dan saya yakin ibu-ibu di sini, Ina Karen, Ina Gabriel, dan juga ada ibu Ina Niko, saya percaya kasihnya kepada anak-anaknya itu tidak bisa, mungkin anak-anak mungkin selalu salah dimengerti ibunya, mamanya, tapi jauh dari dalam hatinya dia begitu mengasihi anak. Itu seorang ibu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata bahkan jauh lebih daripada seorang ibu. Tuhan mengasihi kita. Ibu bisa melupakan anaknya karena apa? Mungkin karena cerai dengan suaminya, atau karena harta dunia ini, sehingga dia melupakan anaknya. Ada pernah saya lihat itu, dia meninggalkan anak-anaknya karena dia mau menikah lagi dengan laki-laki yang lain, karena suaminya sudah meninggal. Tapi kasih seorang ibu itu tidak bisa. Mungkin anak-anak kadang-kadang salah dimengerti. Saya selalu perhatikan Inabili juga bagaimana dengan anak-anak. Sebenarnya dalam hati saya jangan, tapi karena kasihnya itu dia selalu beri yang terbaik. Nah itu seorang ibu. Tapi Tuhan di situ dikatakan, kalau seorang ibu saja sekalipun dia melupakan anaknya yang dia lahirkan, tapi Tuhan berkata dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah melupakan kita. Katakan amin. Apakah dengan kesusahan kita Tuhan melupakan kita? Tidak, Bapak Ibu. Itu pernyataan kedua hal ini sangat kontradiksi, sangat berbeda. Kalau manusia berkata Tuhan melupakan aku, lalu Tuhan berkata tidak, aku tidak melupakan engkau. Sering yang melupakan adalah bukan Tuhan. Siapa yang melupakan kebaikan? Sering kita manusia. Begitu banyak orang gampang sekali melupakan kebaikan orang lain. Pernah nggak kita mengalami itu? Kita sudah tolong, kita sudah bantu, tiba-tiba udah naik dia, udah di atas dia, nggak diingatnya kita. Saya sudah mengalami itu. Tapi saya berkata, puji Tuhan karena saya sudah di dalam Tuhan, saya tidak kecewa dengan itu.
Tapi kalau saya selalu ingat orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya. Bahkan saya pernah berkata nanti suatu saat saya akan ingat, saya akan kasih sesuatu. Saya sampai berdiri saat ini, itu bukan karena ada juga dukungan-dukungan dari orang lain. Kalau di dunia ini saja kita gampang melupakan kebaikan orang, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Pasti kita akan berkata, percuma saya ke gereja, percuma saya ibadah, percuma saya komsel, begini-begini saja hidup saya tidak berubah-berubah. Lalu kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kenapa dia cepat naik jabatannya, ya kan? Seperti saya, kalau saya bandingkan diri saya, dia itu duluan saya pegawai dari dia, tapi dia udah naik. Kadang-kadang kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, kita akan kecewa. Dan kita akan berkata, Tuhan itu tidak baik. Stop. Kita berkata demikian. Jangan pernah kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Berkat Tuhan itu masing-masing setiap kita berbeda-beda. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Tergantung bagaimana kualitas hidup kita. Bagaimana kita memberi hidup kita untuk benar-benar sungguh-sungguh melayaninya. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Pertanyaannya, siapa yang salah dari kedua pernyataan ini? Jelas dan pasti Sion atau kita umatnya yang sering melupakan kebaikan Tuhan. Gampang sekali kita melupakan kebaikan Tuhan. Gampang sekali kita berkata, kalau tidak mati-matian saya bekerja, enggak berhasil saya. Kalau enggak usaha saya untuk kuliah tinggi-tinggi, maka tidak bisa berhasil seperti sekarang ini. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang profesor, pernah mungkin dengar ini. Dia guru besar di salah satu universitas terbaik. Lalu profesor ini adalah seorang ateis. Dia berkata Tuhan itu tidak ada. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu tidak ada, katanya. Lalu karena dia begitu tegas mengucapkan itu, bahwa dia selalu punya prinsip bahwa benar tidak ada Tuhan itu. Alasannya apa? Alasannya kenapa dia berkata tidak ada Tuhan? Ya semua usaha manusia, katanya. Kalau enggak belajar dia, kalau dia tidak melakukan penelitian, maka mustahil dia dapat gelar profesornya. Kalau seseorang tidak bekerja keras, mustahil dia dapat uang. Lalu dia ambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Buktinya kalau engkau tidak bekerja, maka engkau tidak makan juga. Lalu tiba dia di satu kelas. Dia ucapkan itu, dia buat pernyataan itu bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau engkau hari ini mahasiswa, kalau engkau tidak belajar, kalau engkau tidak belajar sungguh-sungguh, engkau tidak berhasil. Jangan harapkan ada pertolongan Tuhan, katanya. Lalu ada seorang mahasiswa yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu dia bertanya kepada dosen, Pak dosen, saya berbeda dengan pendapat dosen. Kalau profesor berkata Tuhan tidak ada, kalau saya enggak, saya tetap berkata Tuhan itu ada. Lalu profesor berkata, argumennya apa? Kasih argumennya. Kenapa kamu berkata bahwa Tuhan itu ada? Apa buktinya? Lalu si anak berkata, ya kami di gereja menyanyi memuji Tuhan dan menikmati Tuhan. Lalu dosen berkata, apakah engkau melihat Tuhanmu? Lalu memang saya tidak lihat. Ya berarti tidak ada Tuhan itu. Itu dosen tetap bersikeras bahwa berkata Tuhan itu tidak ada. Tapi tiba-tiba Tuhan beri hikmat kepada mahasiswa itu. Lalu
mahasiswa itu berkata, "Profesor, penelitian yang Profesor raih itu, gelar Profesor dosen itu dari mana dapatnya dosen?" "Ya itu dari hasil belajar saya." "Berarti Profesor pakai otak ya?" "Iya, saya kan meneliti itu pakai otak. Dari otak saya ini, makanya saya menghasilkan penelitian ini. Makanya saya jadi guru besar, Profesor." Lalu mahasiswa itu berkata, "Dosen, Profesor, apakah otak Profesor ada?" "Ya ada lah, makanya saya bisa meneliti ini. Makanya keluar gelar saya jadi Profesor." Lalu mahasiswa berkata, "Profesor, otak Bapak bisa Bapak lihat?" "Ah, enggak lah, dari hasilnya lah saya tahu bahwa otak saya ada." Lalu apa mahasiswa itu berkata, "Ya demikian juga dengan Tuhan. Itu dari hasil karya Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Di situ kita melihat bahwa Tuhan itu baik." Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang orang selalu berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, kebaikan Tuhan itu tidak ada. Tapi setiap hari Tuhan menolong dia. Dia bisa lewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Tapi herannya kenapa manusia masih bisa berkata Tuhan itu tidak baik. Harusnya tidak ada lagi perkataan itu bagi setiap kita. Katakan amin. Itu hal yang sangat kita percayai, bahwa pernyataan itu kita imani bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Kita lanjut. Lalu pertanyaannya, penyebab seseorang melupakan kebaikan Tuhan? Pasti ada penyebabnya. Kenapa dia melupakan Tuhan dalam hidupnya? Padahal sebelumnya dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melepaskan dia dari berbagai hal. Yang pertama yang membuat orang melupakan kebaikan Tuhan, kalau kita lihat tadi di ayat firman ini, bahwa seseorang itu adalah dilahirkan sebagai anak. Lalu kenapa gampang sekali seseorang melupakan kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah dia tidak menyadari atau lupa statusnya sebagai anak Tuhan. Israel, Tuhan sudah memilih dia menjadi umat pilihannya. Dan Tuhan sudah menganggap Israel itu adalah sebagai anaknya. Dan kita Israel sekarang ini, Israel rohani, kita juga anak Tuhan. Makanya di dalam Roma, kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 17, bisa ditampilkan. Apa katanya di situ? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita harus yakini dulu diri kita, status kita di dalam Tuhan. Apakah saya ini anak Tuhan yang sudah percaya? Sehingga kalau orang tahu status hidupnya, dia pasti akan berkata, untuk apa saya takut? Untuk apa saya khawatir? Tuhanlah Bapak saya. Tuhanlah yang luar biasa itu pasti menyediakan segala keperluanku. Makanya di dalam kitab Filipi berkata, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Untuk apa kita takut? Saya bisa melihat dengan anak-anak saya selalu melihat mereka tidak pernah takut dengan keadaan ini. Yang penting mereka sekolah, lalu tidak pernah takut makan apa kita besok. Kenapa? Karena mereka melihat ada bapaknya, ada ama Billy yang bertanggung jawab. Dan sehingga mereka selalu bersuka cita.
selalu bergembira. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ada Bapa yang memelihara. Kita juga demikian, kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak perlu takut. Masalah boleh ada. Katakan amin. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalah boleh ada. Tapi penyertaan Tuhan selalu juga ada bersama dengan kita. Seorang yang melakukan sirkus pertunjukan di sebuah jurang. Di jurang ini ada pemisah di antaranya. Lalu seorang sirkus ini dia membentangkan tali antara jurang itu. Lalu dia berkata, "Percayakah engkau?" Banyak yang hadir penonton. "Percaya kalian bahwa saya bisa melewati tali ini sampai ke sebelah?" Lalu semua penonton berkata, "Percaya." Semua berkata bertepuk tangan, "Percaya, kami percaya. Bisa kamu melewatinya dengan satu tali saja, melewati jalan di atas tali itu." Lalu kenapa mereka percaya? Karena memang dia seorang sirkus yang mampu, sudah belajar, sudah ahli. Lalu dia tanya lagi, karena udah lewat sekali, dia bisa jalan, tepuk tangan mereka, hebat katanya, luar biasa. Lalu dia tanya lagi, "Kalau kalian percaya, siapa yang bisa bersama dengan saya gendong dia melewati tali ini? Siapa yang mau?" Lalu berkata semua orang tidak mau karena takut. Mungkin mereka berpikir ya mungkin sekali tadi bisa, karena dia hanya sendiri, dia bisa menyeimbangkan tubuhnya. Tapi dengan dia gendong saya, jangan-jangan jatuh ke jurang ini. Satu pun tak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka takut, berlebihan, tidak percaya sama sekali sama yang namanya seorang sirkus itu. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil berkata, saya mau ikut, mau digendong dengan sang sirkus itu." Lalu heran semua, terdiam mereka, kok bisa mau anak ini ya? Apa enggak takut dia mati nanti kalau jatuh ke jurang? Lalu si anak berkata, lalu ditanya dia, "Kenapa kamu tidak takut?" "Ya kenapa saya tahu, itu bapak saya itu. Kalau dia jatuh pun ikut juga saya jatuh," katanya. "Dan saya yakin dia pasti akan tolong, gak akan buat saya jatuh." Artinya Bapak Ibu, kita kadang-kadang di dalam Tuhan, sering kita menganggap Tuhan itu jauh, bukan sebagai seorang Bapa. Makanya lagu itu berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Itu bukan hanya sekedar nyanyian biasa Bapak Ibu. Itu sebuah kedekatan dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya ketika kita menyanyikan itu, apalagi pelayan-pelayan mimbar, nyanyikan dengan sungguh-sungguh sampai Anda bisa menikmati Tuhan. Kenapa dia percaya si anak? Dia yakin, gak mungkin bapakku jatuhkan aku. Kalaupun kami jatuh, dia pasti berusaha supaya kami tidak jatuh ke jurang. Artinya kepercayaan dia itu sungguh-sungguh kepada bapaknya, kepada ayahnya. Nah, orang yang selalu melupakan kebaikan Tuhan, dia tidak menyadari statusnya sebagai anak Tuhan. Dia lupa bahwa dia itu adalah ahli waris daripada kerajaan Tuhan. Nah, biasanya orang yang tidak menyadari atau lupa statusnya selalu merasa tidak puas di dalam hidupnya, selalu curiga dengan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Selalu dia tidak puas. Sama dengan misalnya kalau di rumah tangga itu biasanya mungkin ada yang tinggal sama kita.
percayalah, pasti di dalam hati kecilnya pasti ada ketika dia lihat anak dari mungkin yang punya rumah beda kasihnya dengan dia, pasti dia berkata dalam hati, ya wajarlah karena itu bapaknya. Di dalam hatinya pasti ada itu. Kenapa? Karena dia bukan anak. Pasti ada perbedaan itu. Tidak mungkin tidak ada perbedaan itu. Saya juga udah pernah mengalami itu dulu waktu kami sekolah dulu. Tapi ketika kita merasa bahwa kita adalah anak, pasti tidak ada namanya rasa tidak puas itu. Pasti bagi kita selalu berkata, pasti Tuhan, pasti Bapakku akan cukupkan kebutuhanku. Kalau saya minta beli sepatu Pak, pasti dibeli. Beli baju, pasti dibeli. Kenapa? Karena dia bapak saya, dia ayah saya yang selalu peduli dengan saya. Nah, kita di dalam Tuhan harusnya seperti begitu. Kita tidak perlu merasa bahwa apapun di dalam hidup kita merasa selalu tidak puas. Misalnya sudah ada pekerjaan lalu berkata, kurang lagi ini. Sudah ada uang, belum banyak. Sudah ada mobil 1, maunya 2. Tapi bahayanya, pengen banyak mobil, tapi menyetir saja tidak bisa. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Nah, yang seterusnya, orang yang tidak menyadari atau lupa statusnya sebagai anak Tuhan, biasanya kekhawatiran atau ketakutan berlebihan. Dia selalu ketakutan dan kekhawatirannya berlebihan. Kenapa? Ya karena dia tidak percaya lagi dengan Tuhan. Sama seperti kejadian beberapa minggu ini kan. Semua orang ketakutan. Semua orang khawatir bagaimana nanti harga telur naik, harga cabai naik. Belum pun habis cabainya di dapur, tapi ketakutannya sudah memuncak. Bahkan dia tidak bisa tidur. Bagaimana nih telur naik. Sempat waktu itu 80.000 satu papan, naik lagi 90. Baru dapat yang 80 yang ada koneksi kita lah, yang kenal-kenal dengan kita. Itu waktu kesusahan itu. Tapi coba sekarang udah turun. Apakah orang lagi ya normal kembali. Tapi ketakutan kita sudah mengganggu kita. Sudah membuat iman kita turun. Sudah membuat kerohanian kita turun drastis. Hanya satu persoalan itu saja. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika ada kesusahan itu sebenarnya ada maksud Tuhan untuk kita belajar. Kita lanjut. Selalu bersungut-sungut, menyalahkan keadaan dan tidak bersyukur. Begitulah dulu orang Israel. Tuhan sudah cukupkan kebutuhan mereka waktu mereka keluar dari tanah Mesir, tapi masih selalu bersungut-sungut. Masih selalu berkata, kenapa kamu bawa kami Musa dari tanah Mesir? Kami sudah enak-enak di sana sekalipun diperbudak. Mereka selalu melihat kebaikan Tuhan itu dari sisi hal-hal yang dilihat setiap hari. Apa itu? Makanan, harta, dan segala macam. Beda dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu bukan itu yang dia mau. Kalau yang semuanya itu yang kita miliki ini, gampang Tuhan beri. Karena punyanya semua, mobil kita itu, rumah kita itu, gak usah kita bangga-banggakan. Itu punya Tuhan semua itu. Kalau Tuhan ambil ya diambilnya. Coba ini kemarin, waktu tsunami dulu. Semua orang berbangga, mungkin rumahnya besar-besar. Waktu gempa kita 2005 lagi. Ada orang yang rumahnya berlantai-berlantai, bangga dia punya rumah, punya aset, punya harta banyak. Sekali gempa saja, udah langsung ambruk. Bahkan yang bahayanya dia korban dengan hartanya itu. Nah Tuhan
Dia membuat kita memahami kasihnya itu yang jauh lebih besar dibanding dengan dunia ini. Itu yang pertama, kenapa orang bisa melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kenapa orang bisa melupakan kebaikan Tuhan? Yaitu selalu mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan mengandalkan kekuatan manusia, bukan Tuhan lagi yang diandalkan. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengandalkan Tuhan itu penting di dalam hidup kita. Jangan kita merasa sok hebat. Kadang-kadang ada saya lihat itu, sebenarnya udah sakit dia, tapi dia coba paksa. Sebenarnya motivasinya apa sebenarnya? Kadang-kadang orang sebenarnya dia tidak sanggup sebenarnya, tapi karena ada sesuatu motivasi yang salah yang dia kejar, akhirnya dia memaksakan dirinya. Kadang-kadang kita ini tanpa kita sadari, selalu kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mungkin susah, tidak punya uang, lalu kita coba cari cara bagaimana. Makanya banyak orang, kemarin waktu saya ke Hiliduho, lalu ada seseorang dulu kenal, waktu dulu masih muda kami kenal, tapi jumpa di sana. Lalu waktu itu saya kaget, kamu di sini ya? Iya. Ditanya, di mana abang sekarang? Saya bilang saya di PU Provinsi. Saya pikir tadi kamu di cabang dinas pendidik. Kenapa rupanya? Biar ada daging saya di situ. Waktu itu saya bilang, wah, dia pikir saya ini apa ya kan? Lalu saya tanya, kenapa kamu begitu? Enggak ada masalahku. Udah 3 kali saya di BAP ini. BAP apa? Apa masalahmu rupanya? Karena dia baru diangkat jadi P3K. Di BAP dia kena main judi online. Lalu dia takut, dia berkata, jangan-jangan nanti ini sebuah pertimbangan, nanti ini tidak dilanjut saya jadi P3K. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya persoalannya, kenapa dia bisa seperti begitu? Karena dia selalu mengandalkan, nanti kalau udah judi online dapat saya tiba-tiba uang banyak. Taunya dia dapat jong dia. Bukan hanya jong uang, habis uangnya, dan dia juga bermasalah dengan pekerjaannya. Itu akibatnya kalau kita mengandalkan diri sendiri, merasa mampu sendiri, apalagi mengandalkan manusia. Begitu banyak orang mengandalkan manusia, mengandalkan pejabat, mengandalkan siapa saja, Bapak Talu, Bapak Saki. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga diri kita agar kita tetap lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, sebelumnya dulu di Yeremia 17 ayat 5, di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau firman sudah berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, makanya jangan heran kalau engkau terus mengandalkan manusia, saudaramu, karena dia punya harta. Jangan heran nanti kalau Anda bukan makin naik, makin turun. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan ya. Kenapa? Karena selalu mengandalkan saudara kita atau orang-orang yang mungkin punya jabatan. Ya memang dia punya jabatan, tapi jangan Anda berharap bahwa dia akan mengangkat saudara. Yang mengangkat kita adalah Tuhan. Sehingga janganlah digenapi firman ini dengan kita mengandalkan manusia, maka kita menjadi orang yang terkutuk. Justru di ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mana yang kita pilih? Terkutuk atau diberkati?
Diberkati. Lalu mana yang lebih sulit? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Mengandalkan Tuhan. Kalau saya lebih gampang saya mengandalkan Tuhan. Tinggal saya berlutut, saya puji Dia, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Lalu saya berdoa, lalu mungkin saya menangis. Daripada saya mengandalkan saudara saya, pejabat, saya datang, saya jumpai itu dengan berbagai cara. Punya lagi apa lagi? Protokolernya lagi, harus minta ajudannya lagi, mau ketemu dengan Bapak, hanya meminta dukungan. Bagi saya jauh lebih sulit mengandalkan manusia. Kalau itu sulit, lebih bagus andalkan Tuhan. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat orang melupakan kebaikan Tuhan, yaitu menganggap kesusahan atau kesulitan adalah hukuman. Kita selalu merasa bahwa ini karena ulah manusia. Perbuatan ini karena Tuhan menghukum kita. Kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, kalau ada kesusahan itu bukan hukuman lagi. Kalau menurut saya, kalau kita ini semua sudah hidup di dalam Tuhan, ada persoalan yang kita alami, jangan ada berpikir bahwa ini hukuman Tuhan, memang dasar aku ini gak bisa lagi. Bertobat kita ubah cara berpikir kita. Itu bukan hukuman. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 119 ayat 17 bisa ditampilkan. Apa di situ dikatakan? Ayat 71. Biar saya baca, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Nah, artinya kalau ada kesusahan, ada kesulitan, harusnya kita sebagai anak Tuhan berkata terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku tertindas, itu ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup, supaya saya belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu, supaya belajar bahwa ada janji Tuhan yang menolong saya. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Artinya persoalan, kesusahan boleh saja terjadi, boleh saja kita alami. Tapi ingat, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita bisa lihat kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, jangan memiliki perasaan ditinggalkan. Kadang-kadang ada sedikit masalah, cepat kita respon kita berpikir, udah enggak sayang lagi Tuhan sama saya. Seolah-olah dilupakan oleh Tuhan. Kalau di zaman sekarang, makanya saya tulis di situ, jangan lebay kita. Kadang-kadang kita ini lebay. Apa-apa kita langsung menyalahkan Tuhan. Kita berkata Tuhan itu tidak baik. Jangan lebay kita. Amin. Katakan dulu kiri kanan, jangan lebay. Tuhan itu tetap baik. Jangan kita apa-apa kita langsung menyalahkan Tuhan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kasih Allah yang tak terbandingkan. Tuhan menegaskan kasih setianya lebih kuat dari manusia. Kasih Tuhan itu tidak bisa kita selami. Makanya di dalam kitab Efesus berkata, tinggi, dalam, luas, apalagi? Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih luas dari lautan. Engkau mengasihiku lebih dalam. Saya lupa lagunya. Artinya kasih Tuhan itu kita tidak bisa bandingkan dengan apapun. Bahkan kasih seorang ibu tidak bisa tertandingi dengan kasih Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada janji Tuhan yang abadi. Allah telah mengukir. Kalau kita bisa lihat tadi di Yesaya tadi, di situ dikatakan
Di ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ada janji Tuhan yang abadi. Allah telah mengukir umatnya di telapak tangannya. Sebuah simbol kasih dan ingatan yang permanen, bukan hanya sekedar janji biasa. Kita ini di hadapan Tuhan, ini sebuah makhluk yang sangat berharga. Dia tuliskan kita di telapak tangannya. Gimana itu? Sama dulu dengan waktu masih kita sekolah, ya kan? Ya kan? Sebelum ujian, gimana? Ada yang seperti begitu. Sebelum ujian, semua dicatat di tangan, ya kan? Sebenarnya tujuannya bukan untuk mencontek, supaya kenapa? Karena udah dilarang juga bawa buku, tapi di mana lagi ditulis? Terpaksa di telapak tangan. Makanya nanti tangannya digempal-gempal karena takut ketahuan, ya kan? Nah, artinya sebenarnya Tuhan itu nggak ada alasan dia lupa dengan kita. Katakan amin. Nggak ada alasan Tuhan melupakan kita. Kesusahan kita nggak ada alasan. Engkau susah hari ini, engkau sakit, nggak ada alasan dia melupakan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Setiap hari dia akan lihat, ini Bunda Kerem, gimana keadaannya. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan ini melihat kita semuanya. Namanya saja dia Tuhan. Mungkin bagaimana besar telapak tangannya itu, ya kan? Begitu banyak kita ini, belum lagi kita ini bandel-bandel semua, ya kan? Nah, itu sebuah janji yang abadi. Tuhan tidak bisa melupakan kita apapun ceritanya. Dia di situ dikatakan kita ini ada di ruang matanya. Makanya kita ini katanya biji mata Allah. Kalau biji mata Allah sakit, tadi aja saya ada pakai tadi panas sedikit. Karena kaki saya sakit, saya pakai hot cream tadi. Waktu saya tadi ibadah menyembah Tuhan, saya usap mata saya, rupanya agak pedis. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita kelakuannya semua bikin mata Tuhan pedis-pedis, bagaimana? Yang satu kelakuannya seperti ini, bandel. Yang satu bikin ulah lagi. Setiap hari Tuhan mengusap matanya. Nah, janganlah kita menjadi pembuat mata Tuhan sakit, pedih dengan kelakuan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia bisa berubah, tetapi kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Amin. Katakan dulu kiri kanannya, manusia bisa berubah, tapi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Makanya teman dekat kita pun dia pasti akan bisa berubah. Begitu dia lihat uang, dia pasti bisa berubah. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita berdoa.